Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum la ibadan tawakrus sawa. Allahi zama manhajatul wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan zat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sifat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan asma Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan af'al Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sirullah Allah yang bergerak. La tatakharub jahrat illa bismillah. Istri, anak-anak, cucu, dan saudara-saudariku sekalian yang berada di semua alam. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang ya Ramadan. Marhaban ya Allah. Selamat datang ya Allah. Di bulan yang penuh mubarak ini, mari kita jangan persekutukan Allah dengan amalan-amalan yang tidak keluar dari dalilnya sendiri. Ingat pesan Allah, fi dahlihi ma'rifatul haq fil ilmi. Ilmu yang keluar atau yang diakui oleh Allah adalah keluar dari dirinya sendiri, bukan dari tempat lain, dari buku-buku lain selain daripada Al-Quran atau cerita-cerita yang kita dapatkan dari saudara teman yang bukan keluar dari dalil, tetapi dari dalilnya sendiri. Mampukah kita mentadabur dalilnya? Sehingga lahirlah kudrat. Karena satu ayat memiliki 7 kudrat. Atau satu ayat mampukah kita memaknai 7 makna? Itu kata Rasul, dalam satu ayat bisa sampai dengan 7 makna. Untuk itu,
Saya memberikan satu amalan yang biasa kita pakai, tapi kali ini saya memberikan amalan yang sudah biasa kita pakai, yaitu La ilaha illallah, yang harus tepat pada kiblatnya. Karena selama ini kita pakai tidak pernah pas pada penempatannya atau pada kiblatnya. Kalau kita melaksanakan satu amalia atau kita melaksanakan zikirullah, yaitu dengan kalimat La ilaha illallah, maka kita tempatkan pada kiblatnya masing-masing. Kalimat ini terdiri daripada La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. La, pada saat tarik napas tadi, dia sebelum tarik napas naik, maka kalimat La itu berada pada titik dasar atau pondasinya. Berada pada pusat. Jadi La itu berada pada pusat. Terus tarik naik dengan kalimat ilaha. Ilaha tarik naik sampai kepada ubung-ubung. Itu ilaha. Illa ke dada kanan. Jadi illa berada pada dada kanan. Allah masuk ke dada kiri atau ke hati, ke jantung. Itu illa. Allah, itu Allah. Jadi dari dada kanan ke dada kiri yang masuk ke jantung adalah Allah. Jadi la ilaha illa Allah. Begitu seterusnya. Kita sesuaikan dengan perjalanan nafas kita. Dasar daripada la ilaha dia naik sampai ke ubung-ubung, ilaha dia turun ke dada kiri, terus illa Allah dia turun kepada dada kanan. Dan saya ulangi, la dasar, ilaha naik sampai ke ubung-ubung, illa ke dada kanan, Allah masuk ke dada kiri atau langsung ke jantung. Jadi kerjakan itu dengan rasa, melihat tadi kalimat tadi punya perjalanan. Seperti itulah dikerjakan terus kalau dalam bentuk amalia. Diusahakan dalam satu hari itu kalau bisa dapat 5.000 kali satu hari, itu sudah cukup bagus. Kenapa? Karena kalau 5.000 kali dalam satu hari, berarti menambah, Allah memberikan atau menambah kekayaan kita di alam akhirat, alam sawalah. Begitulah pekerjaan kita kalau bisa kita melaksanakan amalia dengan zikirullah, la ilaha illallah, tempatkanlah pada kiblatnya masing-masing. Jadi insya Allah selama bulan puasa ini, saya akan memberikan amalan-amalan yang tepat pada sasarannya, pada kiblatnya masing-masing. Jadi mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan. Nanti baru saya lanjutkan dengan kalimat la ilaha illallah pada pembersihan tubuh atau bertobat yang betul-betul tobat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa-dosa lain seperti kita merasakan kesalahan kepada orang lain atau kita buat kata-kata yang kotor, itu bisa
bertobat dengan beristighfar atau yang melekat pada tubuh najis itu bisa kita bersihkan dengan air. Tetapi kalau dosa syirik tidak diampuni oleh Allah, maka kita hidup selama umur kita ada dosa syirik yang tidak nampak yang selalu hampir setiap hari kita keluarkan atau kita lontarkan kepada orang lain. Salah satu contoh yang kecil saja, kita berjalan lalu kita ketemu orang yang kesulitan atau kecelakaan, lalu kita bantu. Kita bantu dengan baik, semua selesai, kita pulang, lalu kita cerita kepada orang lain. Ya, dia ini tadi kecelakaan, untuk baik ada saya, kalau tidak dia sudah mati. Itulah salah satu dosa syirik. Kita sudah menduakan Allah. Yang mudah seperti bukan kita, Allah yang membantu. Tapi kalau kita bilang bahwa itu kita yang membantu, itulah syirik semata-mata. Maka sepanjang kita hidup ini, kalau dosa-dosa syirik tadi kita tidak bertobat dan kita tidak membersihkan dengan zikrullah, maka tidak akan habis. Karena dosa itu tidak, Allah dia bilang tidak diampuni, dosa syirik itu. Jadi itu mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Amalkan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.